Hai leader. Perusahaan yang berdasarkan kepada purpose lebih sustainable bisnisnya itu. Oh, Kami wajibkan semua karyawan punya purpose. okay. Every single day, I have a purpose. It should bring me closer to the achievement of my purpose. Exactly. Dua waktu dalam hidup kita yang paling penting. Kita tahu kapan kita dilahirkan dan kita mempunyai jawaban kenapa kita dilahirkan. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Pambudi Sunarsihanto dalam acara Leadership Talk. Nah, hari ini seperti biasa kita ada bintang tamu. Nah, kita ucapkan selamat datang. Bintang tamu kita ini hari ini adalah Pak Willy Sailan. Selamat pagi Pak Willy. Selamat pagi Pak Mudi, apa kabar? Sehat-sehat? Baik, sehat selalu ya. Yang penting jaga kesehatan. Nah, makasih banyak. Pak Willy, viewer kita belum kenal nih siapa Pak Willy. Boleh nggak memperkenalkan diri dulu sebentar kepada viewer kita di depan sana? Silakan Pak Willy ya. Terima kasih Pak Pambudi. Very nice to be with Pak Pambudi pagi ini. Cukup cerah di luar. Saya Willy Sailan, saya Head of HR untuk Unilever Indonesia. Saya sudah cukup lama berkarir di Unilever Indonesia. Lama berteman dengan Pak Pambudi juga. Makasih. So very happy to be with you this morning Pak Pambudi. Good. HR leadernya Unilever Indonesia. Tapi kan ada the man behind all of this. Pak Willy berkeluarga, apakah hobinya? What do you do on the weekend? Please tell us about that. Ya, thank you. Jadi memang saya selalu looking forward kepada weekend karena weekend itu is really me time gitu ya. Jadi saya itu trying to keep well-being, jadi juga ingin walk the talk bahwa personal time, keep it personal time. Okay. Dan saya ingin really walk the talk, apa yang saya sampaikan ke karyawan itu juga dipraktekkan. Wah. Jadi weekend, leading by example. Leading by example is very important kan. Jadi weekend itu saya plan ahead gitu, apa yang ingin saya lakukan. Betul. Hobi saya, interest saya. Jadi saya itu terutama I like sport. Pantesan kelihatan sportif banget. Jadi kalau nggak lari, kadang-kadang naik sepeda, tapi lebih sering lari. Lebih sering lari. Dan juga saya itu ada hobi kecil. Saya own mobil tua. Jadi yang tua pun saya sayangi. Pak Pambudi, saya ajak jalan-jalan putar-putar lah. Mobil apa Pak sekarang yang dipunyai? Ini mobil tua sih sebetulnya. Jadi saya punya klasik Mini Cooper. Keren banget. Dan satu lagi ada klasik Volkswagen Beetle. Itu penting bagi as a leader. Of course. Untuk take a pause, enjoying ourselves, part of our well-being kan. Jadi kita Senin itu nggak pernah ada perasaan ya sial udah Senin, no, karena kita udah fresh. Seperti gitu. Baterai yang sudah di-charge. Exactly. Wah, keren banget. Guys, whatever you do, ingat Sabtu Minggu waktunya ngecharge baterai. Exactly. Supaya Senin bukannya I hate mandi, tapi I enjoy mandi because I am recharge. Begitu ya Pak Willy? Exactly Pak Pandi. Keren banget. Pak Willy sendiri sudah berkeluarga dan berapa anak? Saya sudah berkeluarga, saya 3 anak. Anak saya yang besar sudah lulus, ada yang kedua masih kuliah, dan ada yang masih kecil kelas 6 SD. Jadi 3 anak Pak Pambudi. Udah ada yang lulus. Kelihatannya anaknya kayak baru TK nih kalau ngelihat wajahnya, gile. 3 karena anak istirahat, weekend selalu istirahat itu. Oh, karena weekend selalu, jadi awet muda terus ya. Keren. Kemudian kalau nggak salah Pak Willy ini juga sangat serius menekuni hobinya. Jadi kalau beliau bilang hobi mobil, nggak main-main, Beatles. Kalau runner, nggak main-main juga. Kalau nggak salah Pak Willy sempat maraton sebelum COVID di beberapa kota di dunia. Di mana aja Pak ya? Ya Pak Pambudi, betul Pak Pambudi. Jadi saya kalau sesuatu itu saya senangi, and I really invest in that time gitu, karena bukan sekedar mendapat kesenangan, tetapi juga enjoy prestasi dari kesenangan tersebut. So what I do adalah saya invest time. Saya lari itu sampai lari full marathon. Saya menyelesaikan marathon di Indonesia, di Singapura,
di New York, di Chicago, di Sydney. So that's among several marathon. Masih ada cita-cita lagi kalau COVID berakhir, mimpinya pengen maraton di mana, Pak? Saya sebetulnya ingin bisa menyelesaikan maraton di semua benua. Jadi di setiap benua saya pernah lari maraton. Gitu. Which is I think the challenge adalah apakah Antartika termasuk benua dan do I want to run there gitu. Betul. Kalau di Afrika biasanya di mana, Pak? Afrika itu saya ingin ada maraton di South Africa. South Africa, Johannesburg itu sebetulnya a bit more than maraton 50 km karena dari satu sisi ke sisi yang lain. Gitu ya. Jadi Two Oceans Run namanya, Two Oceans Run. Itu bayangan saya atau target saya next time-nya kalau di Afrika belum pernah. Remember guys, well-being is very important. So we have to invest time, invest energy, invest money juga dong ya. Karena itu membuat kita lebih fresh lagi dan lebih fit lagi untuk bekerja. Tapi remember this is investment. Yes. Dan artinya akan ada return yang balik ke kita. Membuat kita lebih produktif, karir menanjak, gaji naik. Alhamdulillah. Keren banget. Good. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengenal Pak Willy nih. Sekarang kita berada di kampus yang keren banget ini ya. Can you please introduce us? Ini kampusnya ini di mana kok? Kayaknya gedungnya futuristik banget nih, Pak. Ya, jadi gedung ini adalah environmentally friendly, gedung yang environmentally friendly, baru mendapat penghargaan dari tingkat ASEAN untuk platinum untuk renewable energinya. Renewable energy dari pemerintah Indonesia, tapi juga dari sertifikasi dari luar. Jadi ini berdiri di tempat di BSD City, Kabupaten Tangerang, 50.000 meter persegi, di mana 30.000 meternya adalah untuk space untuk karyawan, 20.000 meternya untuk hijau. 5 lantai, jadi semua karyawan-karyawan Unilever Indonesia yang di lokasi di Jakarta itu pindah kemari ke sini. Dengan konsep seperti sekarang kelihatan walaupun di dalam ruangan tetapi sangat terang gitu. Jadi karena renewable energy konsep. Oh iya, berarti ini ya nggak usah pakai banyak-banyak lampu. Nggak usah banyak lampu, ya betul. Keren banget. Wow, well done. Makasih banyak. Oke, good. Dan di leadership series kali ini, leadership talk kali ini, episode ini ya, kita akan diskusi dan berbincang-bincang tentang Pak Willy ya, tentang leadership with purpose, kira-kira begitu. Dan ini penting karena Pak Willy sendiri sebagai seorang leader, lead timnya. At the same time Pak Willy juga punya role untuk mencetak leader-leader yang lain di organisasinya. Kita akan bahas tentang leadership with purpose. Pertama kali saya ingin nanya, why is it important? Kenapa itu penting ya Pak Willy? Ya, dari dua sisi ya, dari sisi karyawan sendiri dan dari sisi perusahaan. Kenapa ini important gitu? Dari sisi perusahaan dulu. Saya rasa sangat banyak sekali research yang menyatakan bahwa company yang berdasarkan purpose itu dia lebih sustain in term of bukan hanya surviving tetapi thriving. If you look into the Fortune 500s, kita melihat banyak perusahaan yang come and go within 50 years of period. Tetapi ada perusahaan yang stay. Continue terus. Dan kenapa gitu ya? Based on that one, apparently bahwa perusahaan tersebut ada visi yang ingin dicapai in longer term. Nanti kita lihat apa longer term Unilever Indonesia, which is hinge on a purpose, certain purpose yang related kepada sustainability, related kepada environment, related kepada people itself. Dan research menyebutkan Pak Pambudi bahwa perusahaan yang mendasarkan kepada purpose, maka ada 3 dari sisi konsumen dulu. Karena kan we do company with purpose itu bukan karena trendy, tapi there's a business case. There's a business case bahwa kalau perusahaan itu didasarkan kepada purpose, maka ada 3 hal. Konsumen itu will be more willing to trial the product of that company. Konsumen akan lebih tertarik dan pengen nyoba. Coba dulu deh gitu. Jadi pertama dari angle konsumen dulu. Nah, itu pun tingkatannya lebih tinggi, makin konsumennya ke arah milenial, persentase yang orang yang ingin mencoba, makin tinggi pula. Itu makin tinggi gitu. Itu trial. Yang kedua dari sisi advokasinya artinya begitu mencoba, dia itu juga menyampaikan, coba deh produk
perusahaan ini. Tanpa dia harus menyebutkan bahwa ini karena sustainable atau apa, tetapi ada sisi jadi advocacy. mereka juga mengadvokasikan, mempromosikan, which is marketing dari mulut ke mulut, exactly. Okay. Dan ketiga adalah trial, yaitu setelah mencoba mengadvokasikan, dia actually kembali ke pasar untuk membeli produk yang itu karena kepercayaan yang tumbuh. I see. Nah, in overall, research kemudian menyebutkan bahwa perusahaan yang berdasarkan kepada purpose, dia lebih cepat deploy inovasinya, lebih bisa diterima oleh konsumen-konsumennya, dan sehingga lebih sustainable bisnisnya itu. Daripada yang sekedar mencari uang, short term selesai, cuannya datang, that's it, kira-kira begitu ya. As opposed to that, kalau dia punya visi jangka panjang, punya visi terhadap community, terhadap environment, sustainability, konsumen akan lebih tertarik. Karena saya bekerja di perusahaan yang memproduksi kebutuhan sehari-hari. Yes, misalnya. Ya kita ada sabun, ada perawatan rambut, ada perawatan kulit, ada perawatan rumah tangga, dan semuanya itu tentu ada fungsi dari brand produk tersebut. Betul. Tetapi ada tujuan, purpose. Jadi even Pak Budi, bukan hanya perusahaannya yang mempunyai purpose, tetapi setiap brand itu harus punya purpose. I see. Jadi setiap produk-produknya tadi. Betul. Nanti saya bisa tunjukkan ke foto-foto di sekitar kantor ini, bagaimana Lifebuoy itu selain juga mencuci tangan, tapi juga ada purpose ingin meningkatkan kesehatan masyarakat. I see. Atau misalnya kami ada produk sabun cuci tangan, cuci piring ya, Pak Budi, cuci piring namanya Sunlight. Itu kita ingin bilang bagaimana sih kita menciptakan produk sehingga ibu rumah tangga yang mencuci itu tidak kesulitan mencuci. Karena Pak Pam pasti nggak tahu mencuci piring gelas dengan mencuci plastik beda. Brand tertentu misalnya beda karena lemak itu sangat lengket di plastik itu barang tersebut. Nah, supaya ibu-ibu lebih efektif mencucinya, and he does time for something else, bagaimana kita menciptakan produk itu, tapi juga menginspirasi ibu-ibu. We will empower you to become more independent as a housewife. Karena mencucinya lebih cepat, they will have more time for other activity yang lebih produktif. Dan kita itu bilang, okay, the purpose of this brand is just not help you cleaning, but help to empower you. Karena itu program-program dia adalah membuka usaha kepada kredit-kredit yang murah untuk usaha-usaha dia bisa menjaga warungnya lebih baik dengan memberikan edukasi finansial. Jadi beyond the brand itself. Jadi itu dari sisi perusahaan dan dari sisi brand. Nah, sekarang dari sisi HR karyawan. Kenapa sih HR itu penting kita mempunyai purpose? Jadi again, research proven bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan yang mempunyai purpose yang lebih jangka panjang, satu, mereka mempunyai engagement 89% lebih tinggi. Wow. Jadi kalau kita punya purpose, karyawan akan lebih engage, lebih motivasi. Dan juga kita membantu setiap karyawan individually, mereka juga harus punya purpose individually. Oke. What is your own purpose? What is your own purpose gitu ya? Dan how their purpose connect kepada purpose of the company. I see. Karena ternyata the magicnya Pak Pam, purpose karyawan itu tidak pernah jauh dari purpose perusahaan. Jadi purpose perusahaan itu Unilever mempunyai purpose ingin memperbaiki well-being of people, ingin memberikan livelihood kepada masyarakat, livelihood penghidupan yang lebih baik, ingin mengurangi impact environment, environment footprint, dari tiga itu. Nah, ternyata purpose karyawan juga nggak pernah jauh dari itu. I see. Selalu purpose karyawan itu adalah sesuatu hal yang baik untuk diri sendiri. Kebaikan. Goodness, selalu goodness diri sendiri, keluarga, society, lingkungan, sesama. Saya itu nggak pernah loh Pak Pam ada purpose karyawan yang bunyinya saya ingin menjadi orang yang paling kaya di Indonesia. Nggak ada ya. Saya ingin membeli orang. Nggak ada tuh. Atau mungkin mereka yang begitu nggak join Unilever. Karena mungkin personal value sama corporate value-nya begitu far away mungkin. Nah, jadi connecting itu
kami mempunyai karyawan, jadi kami wajibkan semua karyawan punya purpose. Oke. Jadi kita train. Yeah. Begitu masuk, kita kasih waktu minimum 1 hari penuh, kita train. Why do you need to have purpose? And we help you to have a purpose. Karena katanya ada dua waktu dalam hidup kita yang paling penting. Kita tahu kapan kita dilahirkan dan kita mempunyai jawaban kenapa kita dilahirkan. Oh, bukan kapan kita mati ya. Bukan kita mati. So the why gitu yang kita why we are born and why when we were born and why we are born. Why what purpose nah. Dengan demikian dari sisi karyawan, selain engagement yang lebih tinggi, karyawan itu lebih loyal. Ya, dan menjadi advocate untuk the company-nya itself. Nah, jadinya dari sisi perusahaan harus punya purpose, brand harus punya purpose, karyawan harus punya purpose. At the end, research say perusahaan yang hinge on purpose itu lebih inovatif dan penjualannya lebih sustainable in the long term. Keren banget. Dan itu kan nggak bermodal apa-apa bagi perusahaan. Actually modalnya pada effort, time, energy, and priority. Sementara banyak perusahaan yang hanya memprioritaskan pada penjualan, keuntungan. Nah, sekarang tiba-tiba ada split priority yang ternyata membawa manfaat di masa depan. Keren banget. Why-nya udah kejawab nih guys. What? Terus kalau perusahaan with purpose atau seorang leader punya purpose, apa yang dia lakukan yang berbeda dengan lain? Kita ngomong tentang leader nih ya. Apa yang dia lakukan yang berbeda dari yang lain? Sebagai leader, karena sekarang kita bilang sekarang kamu sudah punya purpose. What you do every day with your team, with yourself, with your brand, with your work, kamu harus mencari koneksi how setiap hari itu kamu mengarah kepada pencapaian your own purpose. Every single day I have a purpose. It should bring me closer to the achievement of my purpose. Nah, karena kita tahu purpose karyawan itu selalu sesuatu hal yang baik. Nanti kita lihat sama-sama which is hal yang baik itu ternyata dituliskan juga dalam Sustainable Development Goal of United Nations. As a matter of fact, Unilever itu termasuk salah satu anggota yang ikut membidani lahirnya Sustainable Development Goals ini. Dan kalau karyawan itu memfokuskan kepada pencapaian purpose-nya, diharapkan dia itu hidupnya lebih selain lebih engage itu tadi, tetapi mempunyai energi yang self-perpetuating energy yang keluar terus gitu. Jadi dia seperti ngecas sendiri. Seperti equipment yang ngecas sendiri karena dia punya purpose, pada saat capek di-charge lagi. Kan Pak Pambudi bekerja di perusahaan yang juga mempunyai mekanisme di mana you invest on something brand di mana kendaraan ini bisa mengecas sendiri. Sustainable begitu kan ya. That's the future kan. Wow, keren banget. Tadi dari awal memang konsep ngecas ini keren banget karena di masa lalu peribahasanya adalah I hate Monday. Seolah-olah mereka I hate Monday, seolah Sabtu Minggu begitu having fun, Senin harus kerja, kesel banget, sedih. Padahal kan dibayarin ya gitu ya. Tapi kalau cuman relationship dibayar mungkin nggak sustainable. Nah ternyata kalau punya purpose, Senin sampai Jumat mereka kerja having fun, Sabtu Minggu nge-charge diri sendiri, sport, hobi, activity, Minggu I love Monday. Kira-kira begitu ya Pak? Harus begitu. Keren banget. Oke, good. Next, bagaimana viewer kita yang masih bisa jadi mereka udah leader, middle management, future leader of the organization, apa yang mereka bisa lakukan untuk melatih dan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Dalam hal ini sebetulnya purpose itu bukan sesuatu hal yang aneh, yang luar biasa, yang sulit ditemukan. Betul. Tapi memang membutuhkan sedikit panduan dan bantuan dari orang yang pernah menemukannya sendiri gitu Pak Pambudi ya. Jadi my suggestion would be kita semua harus membuka wawasan, membaca buku. Saya tahu kalau pengen tahu buku apa yang harus teman-teman baca, Pak Pambudi tanya. What is the leadership book atau other tips and tricks yang harus dibaca. Pak Pambudi juga membuat dan menulis banyak sekali buku dan saya follow Pak Pambudi, very well done. Thank you. Di antara tips and tricks yang mungkin pernah disinggung oleh Pak Pambudi adalah opening up yourself and then asking questions
why am I here? Kenapa saya di sini? Kenapa saya bekerja di perusahaan ini? And what for? Yeah. What is it that I want to earn? Gitu kan Pak Budi ya. Dan kemudian setelah itu look back di masa lalu, apa sih yang penting bagi saya? Apa yang membuat saya menjadi orang saat ini? Dan terutama mungkin key questions adalah peristiwa apa dalam hidup kita di masa lalu yang membuat saya, kalau istilahnya itu crucible moments gitu bahasa Indonesia itu susah itu Pak Budi, apa waktu yang paling menentukan. Waktu yang misalnya katakanlah the death of someone yang sangat very dekat. important to you, Atau atau suatu peristiwa katakanlah, I'm just making example, kalau saya misalnya tahun terkena tsunami di Aceh dan seluruh penghidupan saya berubah, that is your big crucible moment. Tapi kan bukan hanya negatif aja kan, Bukan bisa negatif. pesatif. Apa Saya juga yang keterima di positif? universitas favorit saya, keterima misalnya, di perusahaan yang saya paling idamkan. Betul. Itu semua adalah momen important Moment tadi. of important in Setelah life. dilihat kemudian, Setelah dilihat itu, kenapa? Reflect, kenapa momen itu important bagi saya sih? Dan dari situ kita reflect, oh kalau ini penting, kalau itu penting, ternyata yang penting bagi hidup saya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. And let's continue. And let's continue. And Nah, that's the purpose. that's the purpose. Yang seringkali orang itu sebetulnya aware apa yang penting bagi hidup mereka, tapi mereka tidak pernah menuliskan. I see. So you have to write it down. Write down. My purpose adalah ini. Dan kemudian setelah ditulis, tentu kita bisa reflect, I don't know, setiap sebulan sekali, setiap 6 bulan sekali. Apakah kita purpose sudah saya itu masih mencapainya, align? apa makin dekat? Betul, begitu Bapak Budi. Keren banget. Viewer, para pemirsa sekalian, kita lihat bareng bahwa hari ini kita berbicara tentang leadership with purpose. Tujuan hidup kita. Why is it important? Seperti disampaikan Pak Willy, organisasi, perusahaan, institusi yang punya purpose mempunyai kecenderungan untuk sukses dalam jangka panjang yang lebih tinggi dari yang lain. Itu baik dari segi organisasi, bisnis, pelanggan maupun karyawan. So no choice. Everybody need to have a purpose dan strengthening purpose itu. Kira-kira begitu. Itu why-nya. What-nya adalah setelah kita punya purpose, how can we make sure bahwa every single day, setiap hari yang kita lakukan membawa kita semakin dekat untuk mencapai purpose itu. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu curious, open mind, membaca, dan terutama mengingat masa lalu kita. Apa sih yang penting bagi kita? Apa faktor-faktor yang menjadi purpose kita yang really matter to us? Dituliskan, jangan lupa dituliskan. Dan kemudian setiap regular, sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan dievaluasi apakah hal itu yang akan benar-benar membuat kita semakin dekat kepada pencapaian purpose kita. Exactly. Did I make the summary kira-kira begitu? No one can make it even better than you, Thank Pak you Budi. very much, Well done, sir. very well done. Good. Ada pesan khusus untuk para viewer kita? Silakan. So, teman-teman semua, thank you for coming and listening to us. Pak Mudi, it's been a pleasure. I think bagi teman-teman yang masih belum pernah memikirkan why am I here, my suggestion would be summary yang disampaikan oleh Pak Budi tersebut is the essence of our conversations today, yaitu open-minded, look into ourselves and what's meaningful to us, tuliskan purpose kita, dan jalani hidup kita berdasarkan purpose itu. Karena dengan demikian itu akan menambahkan meaning into your life. Instead of doing life, kita itu putting meaning into our life. Begitu Pak Budi. Thank you very much. Karena saya punya peribahasa dalam bahasa Indonesia, Pak. MAKAN, nah, itu bisa dibolak-balik. Karena sebenarnya orang Indonesia banyak yang hidupnya cuma cari makan. Padahal sebenarnya yang harus kita cari adalah makna dari hidup itu sendiri. Kira-kira demikian ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Willy Sailan, HR Leader dari Unilever Indonesia. Dan saya Pak Budi Sunarsihanto. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.
Ini di depan saya ada box yang berwarna-warni dan kelihatannya menarik sekali ya. Ini apa ya Pak Willy ya? Dan bisa dijelaskan sedikit nggak ya Pak Willy ya? Terima kasih Pak. Ini memang interesting nih ya bagi kita di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah mengetahui ada yang namanya Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goal. Ini Ya, dari United Nations. United Nation, PBB ya Pak ya? PBB di mana ada 17 kerangka dari mulai penghilangan kemiskinan, mengeradikasi kelaparan, gender equality, semua hal-hal yang baik yang kita ketahui, yang ingin kita lakukan, dan kita kontribusi pasti ada di sini Pak Pambudi. I see. Saya ingin berkontribusi, misalnya mengentaskan kemiskinan, berarti pasti ada di sini. no poverty. Pasti ada mengenai kalau community ada di community, gitu ya. Lingkungan ada di climate, wow, keren. Energy, decent work and economic growth, kemudian life on land di atas bagaimana, perdamaian juga ada, dan yang paling mungkin salah satu yang sangat penting adalah partnership for the goals. Ini goal-goalnya ini banyak, tapi bagaimana caranya semua pihak berpartner, bersinergi untuk mencapai ini. Jadi ini mungkin salah satu ide kalau teman-teman ingin menuliskan purpose-nya, bisa mengambil dan relate kepada ini. It's a beautiful keren banget dan komprehensif sekali ya. Ada 17 box. 17 surprisingly ya. Oke, keren banget. Guys, viewer, lihat baik-baik ini. This is very good. Kalau mau lihat lebih lengkap, ini adalah United Nations Sustainable Development Goal. Ini adalah purpose for the world. Kalau kita ingin melakukan sesuatu dan mencari purpose kita, idenya bisa datang dari 1 sampai 17 poin di sini. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Great. Terima kasih banyak Pak Willy. Thank you.